Mereka mengira aku hanyalah debu di lantai rumah yang mereka injak setiap hari. Tanpa menyadari bahwa dengan satu goresan pena di balik layar kemewahan, aku bisa menghapus seluruh dunia yang selama ini mereka banggakan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Gemericik air di wastafel dapur seolah berusaha meredam detak jantung Tika yang tidak beraturan. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang buram, merapikan sedikit bedak tipis yang mulai luntur oleh keringat. Di ruang tengah, suara tawa melengking Bu Ratna, ibu mertuanya, terdengar mendominasi, diselingi denting sendok yang beradu dengan piring porselen mahal, koleksi yang hanya dikeluarkan saat arisan keluarga besar seperti hari ini. Tika menarik napas panjang. Ia tahu, keluar dari dapur berarti memasuki medan perang yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjatuhkannya. Namun, sebagai istri Aditya, ia merasa memiliki kewajiban untuk tetap berdiri di sana, menjalankan peran sebagai menantu yang berbakti, meski hatinya perlahan mulai terkikis. Tika, mana air jeruknya? Tamu-tamu sudah haus. Kamu ini lambat sekali. Teriakan Bu Ratna membelah keriuhan. Tika segera membawa nampan berisi gelas-gelas kristal ke ruang tengah. Di sana, sekitar 15 orang kerabat berkumpul. Di tengah sofa utama, duduk Bu Ratna dengan kebaya bludru hijau botol yang mencolok. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang kehadirannya membuat napas Tika tertahan. Siska. Siska adalah masa lalu Aditya. Wanita yang selalu disebut-sebut Bu Ratna sebagai menantu impian yang hilang. Siska duduk dengan keanggunan yang dipaksakan, mengenakan gaun sutra bermerek terkenal dan tas tangan yang harganya mungkin setara dengan gaji Aditya selama 6 bulan. Ini, M.A., ucap Tika pelan, meletakkan gelas satu persatu. Bu Ratna melirik nampan itu, lalu melirik pakaian Tika, sebuah gamis katun sederhana berwarna coklat muda yang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya sedikit pudar. Bu Ratna mendengus, sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh sepupu dan tante yang hadir bisa mendengar. Lihat ini, Siska. Beginilah nasib kalau punya menantu yang tidak tahu cara membawa diri. Pakai baju seperti mau ke pasar di acara keluarga besar. Memalukan sekali. Sindir Bu Ratna sambil mengelus lengan Siska yang halus. Siska tersenyum tipis. Tatapannya penuh penghinaan yang tersembunyi di balik keramahan palsu. Mungkin Tika sedang berhemat. Tante, zaman sekarang kan apa-apa mahal, apalagi kalau cuma mengandalkan gaji suami. Tika merasakan telinganya panas. Ia melirik ke arah sudut ruangan, di mana Aditya berdiri dekat meja prasmanan. Suaminya itu memegang gelas, matanya sempat bertemu dengan mata Tika, namun ia segera memalingkan wajah dan berpura-pura asyik mengobrol dengan Dimas, adiknya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata untuk menenangkan situasi. Aditya memilih untuk menjadi penonton dalam eksekusi harga diri istrinya sendiri. Berhemat atau memang tidak punya modal? Bu Ratna tertawa renyah. Diikuti tawa beberapa kerabat yang ingin menjilatnya. Dulu, waktu Aditya masih sama kamu, Siska, rumah ini selalu harum parfum mahal. Sekarang, baunya cuma bau bawang dan sabun cuci piring. Aditya itu kerja keras siang malam, tapi rasanya seperti membuang garam ke laut. Punya istri miskin itu beban, hanya bisa menghabiskan tanpa bisa mengangkat derajat keluarga. Tika meremas pinggiran nampan kayu di tangannya. Kata, beban, menghujam tepat di ulu hatinya. Ia ingin sekali berteriak bahwa tas yang dipakai Siska itu kemungkinan besar adalah barang pinjaman atau hasil cicilan yang dipaksakan. Sementara ia sendiri sengaja menyimpan semua kemewahannya di dalam brankas tak terlihat demi menjalani janji hidup sederhana bersama Aditya. Namun, didikan ayahnya, Pak Baskoro, selalu menekankan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari berapa banyak ia berteriak, melainkan dari seberapa kuat ia bertahan dalam keheningan. Maaf kalau pakaian saya tidak berkenan. M.A., saya hanya ingin nyaman saat melayani tamu di dapur. Suara Tika bergetar. Namun ia berusaha menjaga nadanya tetap datar. Nyaman atau tidak mampu beli? Sahut Tante Lastri, salah satu kerabat Bu Ratna yang paling bermulut tajam. Harusnya kamu malu sama Siska.
Dia ini baru pulang dari Singapura. Bawa oleh-oleh tas bermerek buat kami semua. Lah kamu, masak rendang saja dagingnya alot. Tika menoleh pada Aditya lagi, berharap kali ini lelaki itu akan melangkah maju. Namun, Aditya justru berjalan mendekat ke arah Siska dan ibunya, lalu duduk di kursi kosong di sebelah Siska. Adit, coba kamu lihat Siska. Cantik, sukses, dan mandiri. Coba kalau dulu kamu tidak keras kepala menikahi pilihanmu yang, kamu lihat sendiri hasilnya. Ucap Bu Ratna sambil menunjuk Tika dengan dagunya. Aditya menghela napas. Tampak tidak nyaman namun tetap tidak membantah. Sudah. Jangan dibahas sekarang. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Suara yang sangat lemah. Lebih mirip permintaan maaf kepada ibunya daripada pembelaan untuk Tika. Siska kemudian membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi bros emas. Ini untuk Tante Ratna. Maaf ya kalau kecil, cuma kenang-kenangan dari perjalanan kemarin. Bu Ratna memekik senang, memeluk Siska seolah wanita itu adalah pahlawan. Aduh, Siska sayang, memang beda ya kalau kelasnya sudah konglomerat. Tidak seperti yang satu itu, jangankan kasih bros, minta uang belanja saja masih sering kurang. Tika merasa oksigen di ruangan itu menipis. Setiap tawa dan bisikan yang mengikutinya seperti duri yang menusuk kulit. Ia melihat Dimas, adik iparnya, menatapnya dengan raut kasihan. Dimas adalah satu-satunya orang di rumah ini yang kadang bersikap netral. Namun sebagai mahasiswa yang masih bergantung pada ibunya, suaranya tidak pernah didengar. Dimas sempat ingin mendekati Tika. Namun tatapan tajam Bu Ratna membuatnya kembali duduk diam. Konflik batin dalam diri Tika bergejolak hebat. Haruskah ia menelepon Pak Baskoro sekarang juga? Haruskah ia memanggil sopir pribadinya yang selalu siaga 2 blok dari rumah ini untuk menjemputnya dengan mobil mewah dan membungkam mulut mereka semua? Tapi, Tika teringat alasannya memilih Aditya. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena angka di rekening ayahnya. Sayangnya, hari ini ia menyadari bahwa kejujuran batinnya sedang diinjak-injak oleh orang-orang yang hanya memuja kulit luar. Tika, jangan melamun. Cuci piringnya yang bersih. Setelah ini teman-teman mama mau makan pencuci mulut. Perintah Bu Ratna kasar. Tika membalikkan badan. Ia berjalan menuju dapur dengan punggung tegak. Meski air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Saat melewati Aditya, suaminya itu sempat menyentuh lengannya sekilas. Sebuah gerakan sembunyi-sembunyi yang pengecut. Tika menepis tangan itu dengan halus. Sentuhan itu tidak lagi terasa seperti dukungan, melainkan seperti pengkhianatan. Di dapur, Tika mengambil ponselnya. Jempolnya berhenti di atas nama, Papa. Ia ingin mengadu. Ia ingin pulang ke rumah di mana ia diperlakukan seperti ratu. Namun, egonya sebagai wanita yang sudah memilih jalan hidupnya sendiri menahan jarinya. Jika ia menyerah sekarang, maka Bu Ratna benar, bahwa ia tidak punya apa-apa tanpa harta. Tika meletakkan ponsel itu di atas meja kayu yang retak. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghapus air matanya dengan kasar, lalu mulai mencuci piring-piring kotor dengan gerakan yang lebih bertenaga. Kalian ingin melihat aku sebagai orang miskin? Bisiknya pada diri sendiri. Baiklah, akan aku tunjukkan seberapa jauh kemiskinan ini bisa membuat kalian merasa paling berkuasa. Sampai saatnya nanti kalian menyadari siapa yang sebenarnya sedang kalian tertawakan. Keputusan kecil namun berisiko mulai tumbuh di benaknya. Tika tidak akan membuka identitasnya sekarang. Ia akan mengikuti permainan ini sedikit lebih lama, membiarkan Aditya menunjukkan warna aslinya di bawah tekanan ibunya dan godaan Siska. Tika memutuskan untuk berhenti memberikan uang tambahan secara rahasia ke rekening Aditya mulai bulan depan. Ia ingin melihat, tanpa subsidi darinya yang selama ini ia samarkan sebagai bonus kantor Aditya, seberapa kuat suaminya itu bertahan menghadapi tuntutan gaya hidup ibunya yang selangit. Tika kembali ke ruang tengah, kali ini dengan senyum yang lebih dingin. Ia siap menerima penghinaan berikutnya, karena setiap kata kasar yang keluar dari mulut mertuanya adalah satu paku lagi untuk peti mati pernikahan mereka. Tika, kenapa lama sekali? Siska mau minum teh melati. Jangan pakai gula pasir biasa. Dia hanya mau pemanis rendah kalori.
teriak Bu Ratna lagi. Baik. Ma. Segera. Jawab Tika tenang. Langkah kaki Tika terasa lebih berat. Bukan karena beban pekerjaan, tetapi karena ia baru saja secara sadar memutus satu tali pengaman finansial Aditya. Ini adalah risiko besar. Rumah tangga mereka bisa hancur jika Aditya tidak bisa mengelola keuangan tanpa bantuannya. Tapi Tika butuh tahu, apakah Aditya mencintainya, atau hanya mencintai kemudahan yang selama ini Tika berikan tanpa nama? Dramanya baru saja dimulai, dan Tika telah memilih perannya. Penonton yang paling sabar, sebelum menjadi hakim yang paling adil. Sisa-sisa aroma teh melati dan suara tawa keluarga besar di episode 1 masih terngiang di telinga Tika. Namun keheningan pagi ini justru terasa lebih mencekam. Keputusannya untuk mulai menghentikan subsidi rahasia ke rekening Aditya sudah bulat. Namun efek samping dari ketegasan batin itu adalah rasa perih yang kian nyata. Tika berdiri di depan kompor, menatap nyala api yang biru, sementara pikirannya melayang pada sosok suaminya yang semalam tidur memunggunginya tanpa sepatah kata pun permintaan maaf. Ketukan pintu depan yang kasar membuyarkan lamunannya. Belum sempat Tika melangkah, suara melengking Bu Ratna sudah menggema dari arah ruang tamu. Tika, cepat ke depan. Ada tamu istimewa. Jangan bikin malu lagi seperti kemarin. Tika mengusap tangannya ke celemek katun kusam yang ia kenakan. Saat tiba di ruang tamu, pemandangan itu kembali menghantam ulu hatinya. Siska duduk di sana, kali ini mengenakan setelan kantor yang tampak sangat mahal, lengkap dengan bros emas yang kemarin diberikan kepada Bu Ratna, yang ternyata dipinjamkan kembali agar Siska terlihat makin mentereng. Kebetulan sekali kamu sudah bangun, Tika. Ujar Bu Ratna dengan senyum yang tidak mencapai mata. Siska kesini mau membicarakan peluang bisnis dengan Aditya. Karena Mbak Surti pulang kampung dan rumah ini berantakan sekali. Mama mau kamu fokus mengurus rumah hari ini. Anggap saja kamu ini asisten rumah tangga sementara. Jangan duduk di sini. Ganggu pemandangan saja. Tika terpaku. Ma. Mengurus rumah itu memang tugas saya. Tapi meminta saya bersikap seperti art di depan tamu. Loh, bukannya memang itu kapasitasmu? Potong Bu Ratna ketus. Ia menoleh pada Siska seolah meminta dukungan. Siska ini wanita karir. Tika, jam terbangnya tinggi. Kalau kamu duduk di sini, apa yang mau kamu bicarakan? Harga kangkung? Lebih baik kamu bersihkan lantai di bawah kaki Siska itu. Tadi dia bilang ada debu yang menempel di sepatunya. Siska menyesap tehnya perlahan. Matanya menatap Tika dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh kemenangan. Enggak apa-apa kok, Tante. Saya mengerti kalau Tika memang lebih terbiasa dengan pekerjaan tangan. Sayang saja kalau tangan halus seperti saya harus kena sabun pel. Ucap Siska dengan nada bicara yang dibuat selembut mungkin, namun mengandung racun yang sangat tajam. Tika melirik ke arah tangga. Aditya baru saja turun, masih merapikan dasinya. Ia melihat pemandangan itu. Istrinya yang berdiri kaku sementara ibu dan mantan kekasihnya memperlakukannya seperti pelayan. Tika menunggu. Ia menahan napas, berharap Aditya akan melangkah maju, merangkul bahunya, dan berkata bahwa istrinya bukanlah seorang pembantu. Namun, Aditya justru berdeham pelan dan menghindari kontak mata dengan Tika. Ma, Siska, maaf saya agak terlambat. Ayo. Kita diskusikan proposalnya di meja makan saja biar lebih luas. Nah, Adit benar, sahut Bu Ratna. Tika, cepat ambilkan lap. Meja makan harus mengkilap sebelum kami duduk di sana. Jangan pakai lama. Dunia seolah berputar lebih lambat di mata Tika. Ia melihat suaminya berjalan melewati dirinya begitu saja, seolah Tika adalah bagian dari furnitur rumah yang tidak memiliki perasaan. Luka dari episode sebelumnya yang menganga kini mulai bernanah. Rasa kecewa itu bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan sebuah kehampaan yang menakutkan. Tika. Teguran Bu Ratna semakin meninggi. Tanpa suara, Tika berbalik ke dapur. Ia mengambil kain lap dan ember. Setiap gerakan tangannya yang menggosok meja makan di depan Aditya, Siska, dan mertuanya terasa seperti hantaman godam pada harga dirinya. Ia bisa merasakan tatapan mata Siska yang mengejek saat Tika membungkuk untuk membersihkan noda di dekat kaki kursi yang diduduki wanita itu.
Suara ketukan di pintu dapur menyelamatkannya dari siksaan mental itu. Ranti, sahabat Tika sejak SMA, muncul dari pintu belakang. Ranti adalah satu-satunya orang yang mengetahui identitas asli Tika sebagai Putri Baskoro. Ia sering mampir untuk sekadar membawakan camilan, namun kali ini wajahnya merah padam. Rupanya, ia sempat menguping pembicaraan di ruang tengah tadi. Ranti menarik tangan Tika paksa menuju area cuci piring yang agak tersembunyi. "Kamu sudah gila, Tik? Kamu itu putri mahkota Baskoro Group. Kenapa kamu biarkan nenek sihir itu memperlakukanmu seperti ini di depan perempuan ular itu?" Bisik Ranti dengan nada geram yang tertahan. Tika menunduk, memeras kain lapnya hingga airnya meluap ke lantai. "Aku sedang menguji Aditya, Ran. Aku ingin tahu sampai di mana batas nuraninya." "Ujian apa lagi? Dia sudah gagal total." Ranti menunjuk ke arah meja makan dengan dagunya. "Lihat suamimu itu. Dia lebih memilih menjaga perasaan ibunya dan harga diri mantannya daripada membela kehormatan istrinya sendiri. Kesabaranmu ini bukan lagi bentuk cinta, Tika. Ini sudah terlihat seperti kebodohan yang hakiki." Tika terdiam. Kata-kata Ranti menghujam jantungnya. Kebodohan. Benarkah ia sedang membodohi diri sendiri dengan harapan yang mustahil? "Dengar, Tik," lanjut Ranti lebih lembut namun tegas. "Ayahmu, Pak Baskoro, kalau tahu putrinya disuruh mengelap sepatu Siska, dia bisa meratakan rumah ini dalam semalam. Jangan biarkan mereka menginjakmu hanya karena kamu ingin rendah hati. Ada perbedaan besar antara rendah hati dan membiarkan diri dihinakan. Aku hanya butuh satu bukti lagi, Ranti. Satu hal yang benar-benar mematikan harapanku pada Aditya," sahut Tika lirih. Matanya berkaca-kaca, namun ada gurat keras di rahangnya. Ranti menghela napas panjang, frustrasi. "Baik, tapi kalau sampai dia membiarkanmu melakukan sesuatu yang lebih rendah dari ini, aku sendiri yang akan menelepon papamu. Aku tidak tahan melihatmu seperti ini." Ranti pergi dengan perasaan dongkol, meninggalkan Tika dalam pergulatan batin yang semakin hebat. Tika kembali ke meja makan untuk mengambil piring kotor. Di sana, ia mendengar Bu Ratna berbisik pada Aditya, namun cukup keras untuk didengar Tika. "Adit, besok ada jamuan makan malam di rumah rekan bisnis Siska. Mama mau kamu ajak Siska sebagai pasanganmu. Bilang saja Tika sedang sakit atau sedang ada urusan di kampung. Malu kalau bawa dia. Nanti dikira kita bawa pengasuh." Aditya tampak ragu sejenak, melirik ke arah Tika yang sedang berdiri memegang piring. Tika menahan napas, menanti jawaban yang akan menentukan nasib pernikahan mereka. "Tapi apa tidak keterlaluan?" tanya Aditya ragu. "Keterlaluan apanya? Ini demi masa depan kariermu. Dit, kamu mau selamanya jadi karyawan biasa dengan gaji pas-pasan? Siska bisa membantumu," desak Bu Ratna. Aditya terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Ya sudah, nanti saya bicara sama Tika." Dek, jantung Tika seolah berhenti berdetak. Aditya baru saja setuju untuk menganggapnya tidak ada demi sebuah citra palsu di depan kolega Siska. Tika meletakkan piring-piring itu ke dalam wastafel dengan suara dentingan yang cukup keras, menarik perhatian semua orang di meja makan. Ia berbalik dan menatap Aditya langsung di matanya. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Hanya ada kekecewaan yang telah membeku menjadi kristal yang tajam. "Mas Adit tidak perlu bicara padaku nanti. Aku sudah dengar semuanya," ucap Tika tenang. Namun suaranya terdengar sangat asing di telinga Aditya. "Tika, ini bukan seperti yang kamu dengar." Aditya mencoba berdiri, namun Bu Ratna menahan lengannya. "Sudah, biarkan saja. Memang kenyataannya begitu kan?" sahut Bu Ratna sengit. Tika tidak membalas. Ia masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Di dalam kegelapan kamar yang pengap, ia membuka laci kecil yang paling bawah. Di sana, terselip sebuah kartu nama berwarna hitam elegan dengan logo emas, Baskoro Holdings. Jemari Tika gemetar. Ia mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak menelepon ayahnya untuk mengadu, melainkan mengirimkan pesan singkat kepada asisten pribadi ayahnya.
Kirimkan laporan audit keuangan perusahaan cabang yang sedang dikerjakan oleh vendor Siska ke email pribadi saya malam ini. Tika tahu ini adalah awal dari kehancuran yang ia susun sendiri untuk orang-orang yang ia cintai. Tekanan batinnya kini berubah. Bukan lagi tentang bagaimana ia bertahan dari hinaan, melainkan tentang ketakutan akan betapa kejamnya ia nanti saat identitasnya terungkap. Ia takut bahwa di balik kesabarannya selama ini, ada monster yang siap menghancurkan segalanya jika ia sudah benar-benar kehilangan rasa. Malam itu, Tika tidur dengan ponsel di genggamannya, menanti data yang akan menjadi senjata pertamanya untuk membongkar siapa Siska sebenarnya, sekaligus menguji apakah Aditya akan benar-benar pergi ke pesta itu dan mengkhianati komitmen pernikahan mereka secara total. Pesan singkat yang dikirimkan Tika kepada asisten ayahnya semalam masih menyisakan getaran kegelisahan di ujung jemarinya. Pagi ini, udara di rumah terasa lebih berat, seolah dinding-dindingnya perlahan menghimpit ruang gerak Tika. Keputusan untuk memantau audit perusahaan Siska adalah langkah pertama Tika keluar dari cangkang kesabaran pasifnya. Namun luka yang digoreskan Aditya di meja makan kemarin belum juga mengering. Tika sedang menyiapkan sarapan, hanya nasi goreng sederhana, ketika Aditya keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang sudah rapi. Tidak ada lagi sapaan hangat atau kecupan di kening. Aditya langsung duduk, namun matanya tidak lepas dari layar ponsel. Siska hebat juga ya, gumam Aditya tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan. Tika meletakkan piring di depan suaminya. Hebat kenapa, Mas? Aditya mendongak. Matanya berbinar dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Dia baru saja mengunggah foto penandatanganan kontrak proyek baru di media sosialnya. Nilainya miliaran. Di usia semuda itu, dia sudah bisa memimpin negosiasi tingkat tinggi. Rasanya dia benar-benar tahu bagaimana caranya sukses di dunia yang keras ini. Tika merasakan tenggorokannya tercekat. Ia teringat bagaimana setiap malam ia membantu Aditya menyusun laporan kantor, memberikan saran-saran strategis yang sebenarnya ia pelajari dari ayahnya. Namun selalu ia sampaikan seolah-olah itu adalah ide Aditya agar sang suami tidak merasa rendah diri. Semua pengorbanan waktu dan energinya untuk menyokong karir Aditya dari balik layar seolah menguap begitu saja, kalah telak oleh citra mentereng yang dipamerkan Siska. Kesuksesan di media sosial tidak selalu sama dengan kenyataan di lapangan. Mas, ucap Tika pelan, mencoba menahan emosinya agar tidak meledak. Aditya meletakkan ponselnya dengan kasar. Suaranya naik 1 oktav. Kamu selalu begitu, Tik. Bukannya termotivasi atau belajar dari orang sukses. Kamu malah sinis. Wajar kalau Mama sering membandingkan kalian. Siska punya visi. Dia punya gerak cepat. Sedangkan kamu sepertinya terlalu nyaman berada di dapur sampai lupa kalau dunia luar menuntut kita untuk lebih dari sekadar sabar. Kata-kata itu menghujam jantung Tika lebih dalam daripada makian Bu Ratna. Selama ini, Tika sengaja menyembunyikan kecerdasannya dalam berbisnis demi menjaga ego Aditya sebagai kepala rumah tangga. Namun sekarang, justru pengorbanan itulah yang dijadikan senjata oleh Aditya untuk merendahkannya. Jadi, menurut Mas, aku ini tidak punya visi? Tanya Tika dengan suara yang bergetar. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya ingin kamu lebih seperti dia. Setidaknya punya ambisi. Jawab Aditya pendek sebelum berdiri dan pergi tanpa menyentuh nasi gorengnya. Tika terpaku di meja makan. Keheningan yang menyusul terasa menyakitkan. Ia merasa pengabdiannya selama ini sia-sia. Di tengah kemelut batin itu, Bu Ratna masuk ke dapur dengan gaya angkuhnya, membawa sebuah tumpukan spray bersih. Tika, ganti spray di kamarmu. Mama tadi lihat sudah agak kusam. Sudah Mama siapkan spray baru di atas tempat tidurmu, ujar Bu Ratna dengan nada yang aneh, seolah ada kegembiraan tersembunyi di balik perintahnya. Tika tidak membantah. Ia butuh aktivitas fisik untuk mengalihkan rasa sesak di dadanya. Ia melangkah menuju kamar tidur yang ia bagi bersama Aditya, satu-satunya ruang privasi yang ia miliki di rumah ini. Namun, saat ia masuk, pandangannya langsung tertuju pada sebuah bingkai foto kecil yang diletakkan secara sengaja di atas meja nakas, tepat di samping lampu tidur. Itu bukan foto pernikahannya dengan Aditya. Tika mendekat dengan jantung yang berdegup kencang. Itu adalah foto masa lalu. Di sana,
Aditya dan Siska tampak begitu mesra di bawah pohon yang sedang berbunga, kemungkinan saat mereka masih kuliah. Aditya terlihat tertawa lepas, sebuah tawa yang jarang Tika lihat selama setahun terakhir. Di bawah bingkai itu, terdapat secari kertas kecil bertuliskan tangan Bu Ratna. Masa lalu yang indah selalu punya tempat untuk kembali. Tangan Tika gemetar saat mengambil foto itu. Tekanan emosionalnya kini mencapai titik didih. Bu Ratna tidak hanya ingin merendahkan fisiknya atau status ekonominya, tapi juga ingin meracuni ruang paling pribadinya, menghancurkan keyakinannya pada cinta Aditya. Apa yang Mama lakukan? Bisik Tika pada diri sendiri. Tika terduduk di tepi ranjang. Ia melihat pantulan dirinya di cermin lemari. Matanya merah, namun bukan karena tangis lemah. Ada kemarahan yang mulai membeku menjadi ketetapan hati. Ia teringat laporan audit yang dikirimkan asistennya semalam melalui email. Siska sedang melakukan manipulasi dana untuk menutupi kerugian perusahaan keluarganya yang hampir bangkrut. Wanita yang dipuja Aditya dan ibunya itu sebenarnya adalah bom waktu yang sedang berdetak. Pilihan sulit kini membentang di depan Tika. Ia bisa saja melempar foto itu ke wajah Bu Ratna dan membongkar semua borok Siska sekarang juga. Namun, ia menyadari sesuatu yang lebih pahit. Jika ia membongkar semuanya sekarang, Aditya mungkin akan kembali padanya karena terpaksa, bukan karena kesadaran akan kesalahannya. Tika ingin Aditya merasakan sendiri bagaimana rasanya dikhianati oleh ambisi yang ia puja-puja. Tika mengambil ponselnya, jarinya bergerak cepat di atas layar. Ia tidak menghapus foto Siska, ia justru memotret bingkai itu dan mengirimkannya ke Ranti dengan pesan singkat. Kamu benar, Ran. Kesabaranku adalah kebodohan. Tapi aku tidak akan berhenti sekarang. Aku ingin mereka semua masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tak lama, Ranti menelepon. Tik, kamu mau apa? Jangan gila. Pulang saja ke rumah Papa Baskoro. Jangan biarkan dirimu dikuliti pelan-pelan di sana. Tidak, Ran. Suara Tika terdengar sangat dingin dan tenang. Besok Aditya akan pergi ke pesta itu bersama Siska. Aku akan membiarkannya. Tapi aku butuh bantuanmu. Tolong carikan aku akses untuk masuk ke pesta yang sama sebagai tamu VIP melalui relasi ayahku. Tapi tanpa nama Baskoro. Gunakan nama ibuku. Itu berisiko, Tika. Kalau Aditya lihat kamu di sana. Itu tujuannya. Aku ingin melihat wajahnya saat ia menyadari bahwa istri yang ia anggap beban ini bisa berdiri di tempat yang bahkan Siska tidak mampu menjangkaunya dengan uang pinjaman. Potong Tika. Tika menutup telepon. Ia memasukkan kembali foto Aditya dan Siska ke dalam laci, menyembunyikannya di balik tumpukan pakaiannya. Ia tidak akan menghancurkan foto itu. Ia akan menyimpannya sebagai pengingat bahwa di rumah ini, ia tidak pernah benar-benar memiliki hati suaminya secara utuh selama bayang-bayang Siska masih sengaja dipelihara oleh ibu mertuanya. Sore harinya, saat Aditya pulang, Tika bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menyiapkan baju batik terbaik Aditya untuk dibawa ke acara esok malam. Mas, besok jadi pergi dengan Siska? Tanya Tika sambil menyetrika baju itu. Aditya tampak terkejut dengan ketenangan Tika. Iya. Tapi ini murni bisnis, Tik. Siska bilang banyak investor di sana. Iya, aku mengerti. Jawab Tika singkat. Ia menekan setrika itu lebih kuat ke kain batik, memberikan tekanan yang seolah-olah ia berikan pada hatinya sendiri yang kini mulai membatu. Tika tahu, dengan meminta akses VIP ke pesta itu, ia telah menarik tuas yang tidak bisa dikembalikan lagi. Jika identitasnya sedikit saja tercium, rencananya untuk menguji Aditya akan berakhir, dan ia harus siap dengan segala konsekuensi perang terbuka melawan mertuanya. Namun, melihat foto di nakas tadi, Tika sadar bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali menjadi menantu yang penurut. Malam itu, Tika tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa besok malam akan menjadi pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Antara menyelamatkan pernikahannya yang sekarat, atau justru mengakhirinya dengan dentuman yang paling keras. Pagi menyingsing dengan sisa-sisa aroma setrikaan yang masih tertinggal di kamar. Namun bagi Tika, udara di rumah itu kini terasa lebih beracun daripada sebelumnya.
Setelah menemukan foto masa lalu yang sengaja diletakkan Bu Ratna, Tika merasa setiap sudut rumah adalah perangkap. Rencana untuk menghadiri pesta sebagai tamu VIP masih tersimpan rapi di kepalanya. Namun kenyataan hidup sebagai istri, miskin, kembali menamparnya sebelum ia sempat melangkah keluar. Suara keributan dari ruang tengah menghentikan gerakan Tika yang sedang melipat sisa pakaian. Ia mendengar suara Bu Ratna yang panik, dibumbui dengan isak tangis yang dibuat-buat. "Adit, bagaimana ini? Tagihan listrik dan iuran lingkungan sudah jatuh tempo, belum lagi cicilan mobil yang kamu ambil bulan lalu. Mama tidak tahu harus cari uang kemana lagi." Keluh Bu Ratna dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke kamar Tika. Aditya, yang baru saja hendak berangkat kantor, terdengar menghela napas berat. "Bukankah uang bulanan yang aku kasih sudah cukup? Ma, kenapa tiba-tiba banyak tagihan susulan? Cukup katamu? Harga-harga naik. Adit, belum lagi kebutuhan dapur yang tidak terkontrol karena istrimu itu tidak pintar mengatur uang belanja." Bu Ratna mulai meluncurkan serangannya. Tika muncul di ambang pintu kamar, menatap mertuanya yang kini sedang memegang beberapa lembar kertas tagihan dengan tangan gemetar. Bu Ratna menoleh pada Tika. Matanya berkilat penuh muslihat. "Tika, kamu punya perhiasan apa saja yang bisa dijual? Kita butuh uang tunai sekarang juga. Jangan cuma jadi penonton saat keluarga kita sedang sulit." Tika terpaku. Ia sengaja tidak memakai perhiasan mewah dari ayahnya. Ia hanya memiliki satu benda berharga yang selalu melekat di jemarinya. "Saya hanya punya cincin kawin ini. Ma, ini satu-satunya pemberian Mas Adit saat kami menikah. Nah, itu dia. Jual saja dulu. Toh, cuma emas biasa, bukan berlian," ucap Bu Ratna enteng. "Tapi Ma, ini cincin kawin kami. Ini simbol ikatan kami." Suara Tika bergetar. Ia menatap Aditya, memohon dukungan. Namun, pemandangan yang ia dapatkan adalah wajah suaminya yang terlihat frustrasi dan dingin. Aditya memijat pelipisnya. Sejak Tika menghentikan subsidi rahasia ke rekeningnya, Aditya memang mulai merasakan sesak finansial yang nyata. Ketidakmampuannya mengelola uang tanpa bantuan tanpa nama dari Tika mulai membuatnya mudah marah. "Jual saja, Tika," ujar Aditya datar. Tika tersentak seolah ditampar. "Mas, kamu menyuruhku menjual simbol pernikahan kita. Simbol itu tidak bisa membayar tagihan. Tika, sejak menikah denganmu, rasanya rezekiku mampet. Kamu tidak membawa keberuntungan apapun bagi keluarga ini. Lihat Siska, dia baru saja memberi Mama tips hanya karena Mama membantunya menyiapkan berkas. Sedangkan kamu hanya bisa menghabiskan apa yang aku beri dan sekarang malah mempertahankan sebuah benda saat ibuku sedang pusing 7 keliling." Kata-kata Aditya, "Kamu tidak membawa keberuntungan," adalah racun yang lebih mematikan daripada hinaan mertuanya. Tika merasa pengorbanannya selama ini untuk menyembunyikan kekayaannya agar Aditya merasa berdaya justru menjadi bumerang yang menghancurkan hatinya. Logika emosi Aditya telah bergeser. Ia mulai menyalahkan pasangannya atas kegagalan yang sebenarnya disebabkan oleh gaya hidup ibunya yang boros. Dengan tangan gemetar, Tika melepas cincin emas polos itu dari jarinya. Ia meletakkannya di atas meja dengan denting yang terasa sangat memekakan telinga batinnya. Bu Ratna segera menyambarnya dengan senyum kemenangan. "Begitu dong. Ini baru namanya berbakti," ucap Bu Ratna. "Oh ya, kebetulan Siska tadi mampir sebentar sebelum kamu bangun. Dia bilang dia punya cincin yang sudah tidak dia pakai. Katanya desainnya lebih modern. Dia mau memberikannya padamu sebagai tanda pertemanan. Mungkin itu lebih cocok untukmu daripada emas tua ini." Tika menyadari sandiwara itu dalam sekejap. Bu Ratna tidak butuh uangnya. Ia hanya ingin menghapus jejak sejarah antara Tika dan Aditya, menggantinya dengan pemberian Siska agar setiap kali Tika melihat jemarinya, ia teringat akan posisi Siska yang lebih tinggi. Sore harinya, saat Tika sedang berada di dapur, Dimas masuk dengan wajah cemas. Adik ipar Tika yang biasanya pendiam itu mendekat, memastikan ibunya tidak ada di sekitar. "Mbak Tika, Mbak jangan percaya soal tagihan itu," bisik Dimas. "Tadi aku lihat Mama memberikan cincin Mbak ke tukang perhiasan langganannya.
bukan dijual untuk tagihan. Mama menukarnya dengan tambahan uang untuk membeli tas baru yang sama dengan punya Siska. Mama berbohong pada Mas Adit. Tika menatap Dimas dengan tatapan kosong. Terima kasih sudah memberitahuku, Dimas. Tapi Mas Adit sudah memilih untuk percaya pada kebohongan itu. Mas Adit cuma sedang bingung. Mbak, sejak Siska sering datang, Mas Adit seperti kena sihir. Dimas mencoba membela kakaknya. Namun ia sendiri ragu. Pilihan batin Tika kini berubah drastis. Jika sebelumnya ia masih ragu untuk menghancurkan citra Aditya di depan ayahnya, kini rasa iba itu telah sirna. Ia merasa Aditya tidak lagi layak mendapatkan perlindungannya. Keputusan Aditya untuk menyalahkan Tika atas nasib buruk finansialnya adalah titik balik yang fatal. Malam itu, Tika masuk ke kamar dan melihat sebuah kotak perhiasan bludru biru di atas meja riasnya. Ia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin perak dengan mata kristal yang berkilau, pemberian Siska yang dipaksakan oleh Bu Ratna. Tika tidak memakainya. Ia justru memasukkan cincin itu ke dalam kantong sampahnya. Tika mengambil ponselnya, menghubungi nomor yang selama ini ia hindari, Pak Baskoro. Halo, Pak. Suara Tika terdengar sangat tenang. Ketenangan yang hanya muncul setelah badai emosi yang hebat menghancurkan segalanya. Tika, akhirnya kamu menelepon Papa. Ada apa? Nak, kamu butuh sesuatu? Suara berat ayahnya di seberang sana terdengar penuh kerinduan sekaligus kekhawatiran. Tika memejamkan mata, merasakan air mata jatuh satu persatu tanpa isakan. Pak, besok ada acara di ballroom Grand Melia. Papa akan hadir di sana, kan? Aku ingin Papa memesankan satu set perhiasan emerald terbaik dari koleksi ibu yang tersimpan di brankas bank. Dan tolong, siapkan pengawal pribadi untuk menjemputku di lokasi terpisah. Kamu akhirnya akan menunjukkan diri, Tika? Tanya Pak Baskoro. Nadanya berubah serius. Bukan sekadar menunjukkan diri, Pak. Aku ingin mereka melihat bahwa beban yang mereka hina ini adalah pemilik dari setiap napas bisnis yang mereka puja-puja. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan memohon saat semua pintu yang dibukakan Siska ternyata terkunci dari dalam oleh tanganku. Setelah menutup telepon, Tika menatap tangannya yang kini polos tanpa cincin. Ada rasa hampa, namun juga rasa bebas yang aneh. Tekanan batin baru muncul. Ia tahu bahwa setelah besok, pernikahannya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ia sedang bersiap untuk membakar jembatan yang ia bangun dengan air mata selama setahun ini. Risiko terbesar adalah jika Aditya mengetahui ini sebelum Tika siap memberinya pelajaran terakhir. Namun, Tika sudah tidak peduli. Ia berjalan menuju lemari, mengeluarkan sebuah gaun hitam sederhana yang ia simpan di bagian paling belakang. Gaun yang harganya lebih mahal daripada seluruh rumah yang ia tempati saat ini. Esok adalah hari di mana Tika berhenti menjadi korban dan mulai menjadi sutradara bagi nasibnya sendiri. Gema suara Tika saat menelepon ayahnya semalam masih menyisakan getaran dingin di dadanya. Keputusan untuk mengambil kembali perhiasan emerald milik mendiang ibunya adalah pernyataan perang yang paling nyata. Namun, sebelum fajar di hari perjamuan itu benar-benar menyingsing, rumah kecil Aditya sudah lebih dulu berubah menjadi panggung sandiwara yang menjijikan. Pagi itu, rumah kedatangan dua orang bibi dari pihak ayah Aditya, Tante Melati dan Tante Widya. Mereka adalah tipe kerabat yang mengukur nilai manusia dari seberapa berkilau aksesoris yang melekat di tubuh. Bu Ratna tampak sibuk memamerkan beberapa kotak perhiasannya di ruang tamu, sementara Tika dipaksa menyiapkan hidangan ringan di dapur, seolah-olah percakapan tentang investasi dan kelas semalam tidak pernah terjadi. Loh, perhiasan emas yang set kalung berlian imitasi itu mana, Ratna? Tanya Tante Melati. Suaranya cempreng terdengar hingga ke dapur. Bu Ratna tertegun, lalu mulai mengaduk-aduk kotak bludrunya dengan gerakan panik yang dibuat-buat. Loh, kok tidak ada? Perasaan kemarin Mama simpan di sini setelah Siska datang membantu merapikannya. Siska, yang secara kebetulan, atau sangat terencana, hadir di sana untuk menjemput Aditya guna koordinasi pesta nanti malam, langsung memasang wajah prihatin. Ia mendekati Bu Ratna dan membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk didengar oleh para tamu. Tante,
Saya sebenarnya tidak enak bicara. Tapi kemarin saya lihat Tika masuk ke kamar tante saat tante sedang di kamar mandi. Saya pikir dia hanya mau bersih-bersih. Ucap Siska dengan nada ragu yang manipulatif. Tika yang sedang membawa nampan berisi kue sus, mematung di ambang pintu ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan lagi soal pakaian murah atau cincin kawin. Ini adalah pembunuhan karakter. Apa maksudnya ini? Suara Tika terdengar datar. Namun ada nada ancaman yang tertahan di sana. Maksudnya? Kamu dengar sendiri kan, Tika? Bu Ratna berdiri. Wajahnya memerah karena amarah yang disengaja. Perhiasanku hilang, dan Siska melihatmu masuk ke kamarku secara sembunyi-sembunyi. Jangan bilang kamu menjualnya karena kamu dendam aku menyuruhmu melepas cincin kawin kemarin. Tante Widya mencibir, menatap Tika dengan jijik. Aduh, Ratna. Memang ya, kalau bibitnya dari keluarga susah, mental malingnya tidak bisa hilang. Padahal sudah ditampung di rumah ini, masih saja tega mencuri. Aditya keluar dari kamar dengan wajah yang tampak sangat letih. Alih-alih membela, ia menatap Tika dengan tatapan penuh kekecewaan yang amat dalam. Tika, kalau kamu butuh uang untuk biaya hidup karena aku tidak memberimu tambahan bulan ini, katakan. Jangan begini caranya. Kamu mempermalukan aku di depan keluarga besar. Hati Tika hancur berkeping-keping. Bukan karena fitnah Siska, tapi karena betapa mudahnya Aditya percaya bahwa istrinya adalah seorang pencuri. Setahun pernikahan mereka seolah tidak ada artinya dibandingkan satu kalimat fitnah dari mulut Siska. Mas percaya aku mencuri? Tanya Tika. Suaranya hampir hilang. Bukti apa lagi yang harus aku pegang, Tika? Siska tidak punya alasan untuk berbohong. Dia sudah punya segalanya. Kenapa dia harus memfitnah orang sepertimu? Jawab Aditya dengan nada dingin yang membekukan harapan Tika. Dimas, yang sejak tadi duduk di pojokan sambil mengutak-atik laptopnya, tiba-tiba berdiri. Tunggu dulu. Aku kemarin lihat Kak Siska masuk ke kamar Mama waktu Mbak Tika lagi belanja ke pasar. Kenapa Kak Siska malah bilang lihat Mbak Tika? Suasana mendadak hening. Siska tampak sedikit pucat. Namun ia dengan cepat menguasai diri. Bu Ratna segera melotot ke arah putra bungsunya. Dimas, jangan ikut campur. Kamu itu anak kecil tahu apa? Bentak Bu Ratna. Ia menarik Dimas ke area tangga, berbisik dengan nada mengancam yang tajam. Ingat ya, Dimas, siapa yang bayar uang semesteranmu bulan depan? Kalau kamu berani membela wanita sialan itu, Mama tidak akan kirim 1 sen pun untuk kuliahmu. Kamu mau putus sekolah? Dimas terdiam. Ia menatap Tika dengan tatapan penuh rasa bersalah, lalu menunduk dalam-dalam. Tekanan ekonomi dari ibunya telah membungkam kejujurannya. Ia kembali duduk dan menutup telinganya dengan headphone, meninggalkan Tika berdiri sendirian di tengah kepungan serigala berbulu domba. Tika menarik napas panjang. Ia menatap satu persatu orang di ruangan itu. Rasa sedihnya kini telah bermutasi menjadi kekuatan yang dingin dan tajam. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Logika mereka sudah mati, dikubur oleh kebencian dan keserakahan. Cari saja di kamarku, ucap Tika singkat. Bu Ratna dan Siska segera masuk ke kamar Tika. Tak butuh waktu lama, Siska berteriak pelan. Ini, ada di bawah tumpukan baju dalam Tika. Siska keluar membawa sebuah kalung emas yang sebenarnya tidak terlalu mahal bagi Tika, namun sangat berarti bagi narasi fitnah ini. Aditya menatap kalung itu, lalu menatap Tika dengan jijik. Ia melempar kalung itu ke lantai. Mulai sekarang, jangan harap aku bisa percaya pada kata-katamu lagi, Tika. Bersihkan semua kekacauan ini, dan jangan berani keluar rumah sampai aku pulang dari pesta nanti malam. Aku tidak sudi membawa pencuri ke acara terhormat, ucap Aditya sebelum ia menyambar kunci mobil dan pergi bersama Siska. Tante Melati dan Tante Widya menyusul keluar sambil terus melontarkan sindiran pedas tentang darah miskin yang mengalir di tubuh Tika. Bu Ratna berdiri di depan Tika, tersenyum puas. Kamu pikir kamu bisa menang dariku? Di rumah ini, akulah ratunya. Dan kamu? Kamu hanya sampah yang menunggu waktu untuk dibuang ke tempat sampah.
bisik Bu Ratna sebelum berlalu menuju kamarnya untuk berdandan. Tika tetap berdiri di ruang tamu yang kini kosong. Ia melihat kalung yang tergeletak di lantai. Ia tidak memungutnya. Ia justru melangkah menuju dapur, mengambil segelas air putih, dan meminumnya dengan tenang. Pilihan batinnya kini sudah bulat sekeras berlian. Tekanan mental yang ia terima pagi ini adalah katalisator terakhir. Ia tidak lagi ragu. Rasa bersalah karena akan menghancurkan martabat Aditya di depan publik kini sirna. Ia menyadari bahwa Aditya bukan hanya tidak berdaya, tapi juga telah kehilangan martabatnya sendiri sebagai seorang suami. Tika berjalan ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Ia membuka laptopnya. Ada email masuk dari asisten ayahnya. Bukan hanya soal audit Siska, tapi juga bukti transfer rahasia dari Siska ke rekening pribadi Bu Ratna sebagai biaya kerjasama untuk menyingkirkan Tika. Kalian ingin main kotor? Bisik Tika. Ia mengambil sebuah kotak kecil tersembunyi di balik lemari, yang berisi ponsel khusus dengan enkripsi tingkat tinggi. Ia menghubungi satu nomor lagi. Siapkan gaun hitam custom dari desainer yang sudah dipesan semalam. Dan katakan pada bagian pengamanan pesta di Grand Melia, malam ini, Putri Baskoro akan hadir. Tidak ada yang boleh masuk ke area VIP tanpa izin saya, termasuk keluarga Aditya dan Siska. Ada risiko besar dalam langkah ini. Tika tahu bahwa setelah malam ini, ia akan menjadi pusat perhatian media dan seluruh keluarga besarnya akan tahu di mana ia berada. Hidup sederhananya akan berakhir selamanya. Namun, saat ia melihat bayangan dirinya di cermin, wanita yang baru saja dituduh maling oleh orang-orang yang ia beri makan secara rahasia, ia tahu bahwa kedamaian hanya bisa diraih setelah keadilan ditegakkan. Tika duduk di tepi ranjang, menatap jam dinding. Waktu terus berputar menuju malam yang akan mengubah segalanya. Tekanan batin baru muncul. Ia merasa ngeri pada sosok dirinya yang kini begitu dingin. Namun ia tahu, di dunia yang penuh serigala, ia tidak bisa lagi menjadi seekor domba. Tubuh Tika terasa seperti dihimpit beton yang tak kasat mata. Sejak fitnah pencurian yang dilayangkan Siska dan pengkhianatan kepercayaan Aditya, pertahanan fisiknya akhirnya runtuh. Suhu tubuhnya naik drastis, menyisakan rona merah yang tidak sehat di pipinya yang tirus. Ia meringkuk di atas ranjang tanpa sprei, karena Bu Ratna belum mengizinkannya memasang yang baru, berharap kegelapan kamar bisa meredam denyut menyakitkan di pelipisnya. Namun, ketenangan adalah kemewahan yang diharamkan di rumah ini. Pintu kamarnya digedor kasar. Tika, bangun. Kamu pikir bisa enak-enakan tidur sementara rumah berantakan? Suara Bu Ratna menembus kayu pintu, tajam dan tanpa belas kasih. Tika berusaha duduk, namun dunianya seolah berputar. Saya pusing sekali. Badan saya menggigil. Pintu terbuka. Bu Ratna berdiri di sana, sudah mengenakan riasan tebal. Jangan manja. Hari ini ada rekan bisnis Aditya dan Siska yang mau mampir sebentar sebelum mereka berangkat ke pesta Grand Melia. Mama sudah bilang kita punya pelayan yang cekatan. Cepat keluar. Buatkan kopi dan sajikan camilan yang dibeli Siska tadi. Jangan buat Aditya malu karena rumahnya terlihat seperti tidak terurus. Tika menatap ibu mertuanya dengan mata sayu. Mas Adit tahu saya sakit. Dia tahu. Tapi dia juga tahu kalau kamu itu cuma akting supaya tidak perlu melayani tamu, kan? Sudah. Jangan banyak tanya. Cepat pakai baju yang pantas. Lalu ke dapur. Bu Ratna menarik selimut Tika dengan paksa, membiarkan udara dingin AC menusuk tulang istrinya yang sedang demam. Dengan sisa tenaga yang ada, Tika bangkit. Ia melihat Aditya di ruang tengah sedang tertawa bersama dua pria berpakaian necis, Pak Hendra dan Pak Gunawan, investor kecil yang sedang diprospek oleh Siska untuk mendanai proyek fiktifnya. Aditya melirik Tika yang berjalan gontai menuju dapur, namun ia segera memalingkan wajah, kembali larut dalam bincang-bincang tentang keuntungan besar yang dijanjikan Siska. Di dapur, tangan Tika gemetar hebat saat memegang teko air panas. Luka batinnya kini mencapai fase mati rasa yang berbahaya. Setiap tawa Aditya di ruang depan terasa seperti paku yang menyegel peti mati cintanya. Ia menyadari bahwa di mata Aditya, dirinya bukan lagi seorang pendamping,
melainkan beban yang harus disembunyikan atau dimanfaatkan sampai habis. Tika mengambil ponsel khususnya dari balik tumpukan kain lap. Ia mengetik pesan dengan jemari yang dingin. Doni, jemput saya pukul 7 malam di persimpangan jalan depan. Bawa dokumen pembatalan investasi untuk proyek Siska di anak perusahaan kita. Dan pastikan semua akses perbankan atas nama Aditya yang terhubung dengan dana darurat dariku diputus total sore ini. Tak lama, balasan masuk dari Doni, asisten kepercayaan ayahnya. Dimengerti, ibu muda. Semua sudah disiapkan. Bapak juga berpesan, jika ibu merasa sudah cukup, mobil baja sudah siap menjemput kapan saja. Tika menarik napas panjang, menelan pil pereda nyeri tanpa air. Ia harus bertahan beberapa jam lagi. Ia keluar membawa nampan berisi kopi. Saat ia menyajikannya, Pak Hendra menatap Tika dengan tatapan meremehkan. Ini istrinya Aditya? Wah, penampilannya memang sangat sederhana ya, Dit? Berbeda jauh dengan Siska yang elegan. Komentar Pak Hendra sambil tertawa kecil. Aditya tersenyum canggung. Wajahnya memerah. Iya, Pak. Tika memang lebih suka mengurus hal-hal domestik. Dia kurang paham soal urusan bisnis seperti kita. Siska yang duduk di sebelah Aditya sengaja merapikan rambut Aditya di depan semua orang. Namanya juga pilihan. Pak, kadang kita harus menerima kalau pasangan kita tidak bisa diajak lari kencang. Yang penting kopinya enak. Kan, Tika? Tika meletakkan cangkir terakhir tepat di depan Siska. Matanya bertemu dengan mata Siska. Kali ini, tidak ada ketakutan atau kesedihan di mata Tika. Tatapannya begitu kosong, sedingin es, hingga membuat Siska sedikit tersentak dan menghentikan tawanya. Silakan dinikmati, Mbak Siska. Semoga kopinya tidak sepahit kenyataan yang akan Mbak hadapi nanti malam. Ucap Tika pelan, hampir berupa bisikan. Apa kamu bilang? Siska mengernyit. Namun Tika sudah berbalik menuju dapur tanpa menunggu jawaban. Sikap dingin Tika mulai terasa di seluruh rumah. Ia tidak lagi menyahut saat Bu Ratna meneriakinya untuk menambah gula. Ia tidak lagi menoleh saat Aditya memanggilnya untuk mencarikan dasi. Tika bergerak seperti robot, efisien namun tanpa jiwa. Ia sedang mengumpulkan sisa-sisa energinya untuk ledakan besar yang akan datang. Pukul 5 sore, rumah mulai sepi. Para tamu sudah pulang. Aditya, Siska, dan Bu Ratna sedang bersiap-siap dengan sangat heboh di kamar masing-masing untuk pergi ke Grand Melia. Aditya masuk ke dapur, menemukan Tika sedang duduk diam menatap dinding. Tika, aku berangkat dulu. Kamu di rumah saja. Jangan kemana-mana. Kalau pusingnya tidak hilang, minum obat di laci. Tika mendongak. Mas benar-benar mau pergi dengan dia? Di saat istrimu bahkan sulit untuk berdiri. Aditya terdiam sejenak. Ada secercah rasa bersalah di matanya. Namun ia teringat kata-kata ibunya soal masa depan. Ini demi kita juga. Tika, kalau proyek ini gol, aku bisa beli rumah yang lebih bagus. Mengertilah sedikit. Demi kita, atau demi ego Mas yang tidak mau terlihat kalah di depan Siska? Tanya Tika tajam. Aditya menggeram. Terserah kamu mau bilang apa. Aku pergi. Begitu pintu depan tertutup dan suara mobil menjauh, Tika segera berdiri. Rasa sakit kepalanya seolah sirna tertutup oleh adrenalin yang memuncak. Ia masuk ke kamar, membuka koper kecil yang ia sembunyikan di bawah ranjang sejak pagi. Di dalamnya terdapat sebuah gaun hitam berbahan sil premium dan kotak perhiasan berisi emerald hijau pekat yang berkilauan di bawah lampu kamar yang redup. Ia mulai merias wajahnya. Pucat karena sakit ia tutupi dengan foundation terbaik. Tatapan matanya yang sayu ia pertajam dengan garis eyeliner yang tegas. Tika melihat pantulan dirinya di cermin. Bukan lagi Tika si menantu miskin yang penurut, melainkan Tika sang pewaris tunggal Baskoro Holdings. Tika mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengirimkan pesan kepada Aditya. Mas, aku memutuskan untuk keluar sebentar mencari udara segar. Jangan terkejut jika kita bertemu di luar. Tika tahu pesan itu akan membuat Aditya kesal atau menganggapnya hanya gertakan. Namun, bagi Tika,
Itu adalah salam perpisahan bagi kehidupan lamanya. Ia melangkah keluar rumah dengan punggung tegak, mengunci pintu yang selama ini menjadi penjaranya. Di persimpangan jalan, sebuah sedan hitam mewah sudah menunggu. Doni turun dan membukakan pintu dengan hormat. "Silakan, ibu muda. Pesta sudah dimulai, dan bapak sudah menunggu di dalam." "Doni," ucap Tika saat ia sudah duduk di dalam mobil yang sejuk. "Pastikan semua orang yang menghinaku hari ini mendapatkan tempat duduk di barisan paling depan saat pengumuman nanti. Aku ingin mereka memiliki pandangan terbaik saat dunia yang mereka bangun di atas kebohonganku runtuh." Mobil meluncur membelah kemacetan kota menuju Grand Melia. Tekanan batin baru merayap di dada Tika. Rasa sesak karena ia tahu, begitu ia menginjakan kaki di ballroom itu, tidak ada lagi jalan pulang ke pelukan Aditya. Ia sedang menghancurkan hatinya sendiri untuk menyelamatkan martabatnya. Lampu-lampu kota yang berpijar dari jendela sedan mewah Doni seharusnya memberikan ketenangan bagi Tika. Namun pesan singkat yang masuk ke ponsel lamanya justru membakar sisa-sisa kedamaian yang ia miliki. Pesta di Grand Melia masih 1 jam lagi. Namun drama di kehidupan nyata sudah meledak lebih dulu. "Tika, puas kamu? Aku dipecat. Ini semua gara-gara kamu." Tika menatap layar ponsel itu dengan mata yang perih. Keputusannya di sebelumnya untuk memutus akses dana darurat ternyata berdampak domino. Tanpa dana talangan rahasia dari Tika, perusahaan tempat Aditya bekerja mendeteksi adanya ketidakseimbangan pada proyek yang dikelola Aditya. Proyek yang sebenarnya sudah disabotase oleh Siska demi mengalirkan keuntungan ke rekening pribadinya. Aditya, yang buta oleh cinta dan ambisi, dijadikan kambing hitam. "Doni, putar balik. Kita ke rumah sebentar," perintah Tika. Suaranya dingin meski jantungnya bergemuruh. "Tapi ibu muda, jadwal Bapak Baskoro hanya 10 menit. Saya harus mengakhiri satu fase sebelum memulai yang lain." Saat Tika tiba di rumah dengan mobil yang ia minta berhenti beberapa meter dari gerbang agar tidak terlihat, suara teriakan Bu Ratna sudah terdengar sampai ke jalanan. Tika masuk melalui pintu dapur, masih mengenakan gaun sutra di balik mantel panjang yang menutupi kemewahannya. Di ruang tamu, Aditya terduduk lemas di lantai. Surat pemutusan hubungan kerja tergeletak di meja seperti vonis mati. Bu Ratna berdiri di atasnya. Wajahnya merah padam, namun telunjuknya tidak mengarah pada Aditya, melainkan pada Tika yang baru saja muncul. "Nah, ini dia pembawa sialnya datang," pekik Bu Ratna. "Puas kamu, Tika? Sejak Aditya menikah denganmu, nasibnya terus menurun. Sekarang dia kehilangan pekerjaan di saat Siska sudah membukakan jalan menuju kesuksesan. Kamu itu kutukan buat keluarga ini." Tika mendekat, mencoba menekan rasa muaknya. Ia menatap Aditya yang tampak hancur. "Mas, aku tahu apa yang terjadi. Perusahaan itu sedang tidak stabil karena ulah pihak luar. Aku bisa bantu. Aku punya simpanan yang cukup untuk menutup kerugian itu dan membantu Mas membangun usaha sendiri." Tika memberikan tawaran itu sebagai kesempatan terakhir. Sebuah tali penyelamat yang tulus sebelum ia benar-benar menarik diri. Jika Aditya menerimanya dengan rendah hati, mungkin Tika akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkannya di pesta nanti malam. Namun, Aditya mendongak dengan tatapan yang penuh kebencian. "Bantu? Pakai apa, Tika? Pakai uang hasil mencuri perhiasan Mama? Atau uang hasil memelas pada teman-teman miskinmu? Mas, tolong dengarkan dulu." "Diam," bentak Aditya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ia berdiri dan melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Tika. "Aku sudah cukup terhina dengan kehilangan pekerjaanku. Sekarang aku harus lebih terhina lagi karena tawaran sedekah dari istri yang bahkan tidak bisa membeli baju layak untuk dirinya sendiri? Kamu itu tidak berguna, Tika." "Siska benar. Kamu itu hanya penghambat." Bu Ratna mengangguk puas, memanas-manasi keadaan. "Dengar itu, Adit. Dengar kata Mama. Ceraikan dia sekarang juga. Buat apa mempertahankan wanita miskin, sakit-sakitan, dan pembawa sial ini? Siska sudah bilang, kalau kamu bebas dari beban ini, dia akan langsung menikahimu dan memberikanmu posisi di perusahaan keluarganya.
Kamu bisa kaya raya dalam semalam tanpa wanita ini. Tika merasakan sebuah retakan besar di hatinya. Retakan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Tawaran bantuannya bukan sekadar soal uang. Itu adalah tawaran untuk menyelamatkan martabat Aditya dari tangan Siska yang manipulatif. Tapi Aditya lebih memilih untuk menelan racun yang dibungkus madu oleh Siska. Jadi, Mas lebih memilih percaya pada Siska dan menganggapku beban. Tanya Tika, suaranya kini tak lagi bergetar. Dingin dan tajam seperti pisau bedah. Iya, setidaknya Siska punya nilai. Dia punya kelas. Kamu cuma sampah yang aku pungut karena rasa kasihan dulu. Desis Aditya. Di sudut ruangan, Dimas tampak ingin bicara. Ia tahu bahwa Siskalah yang membocorkan kesalahan laporan Aditya ke atasan kakaknya agar Aditya merasa terdesak dan bergantung padanya. Namun, saat Dimas melihat mata ibunya yang mengancam, ia kembali tertunduk. Kepengecutan Dimas menambah daftar kekecewaan Tika. Tika menarik napas panjang. Ia melepaskan mantel panjangnya di depan mereka semua. Untuk sesaat, Bu Ratna dan Aditya tertegun melihat gaun hitam yang melekat di tubuh Tika. Gaun yang potongannya begitu sempurna dan kainnya berkilau dengan cara yang hanya bisa dihasilkan oleh harga yang sangat mahal. Apa-apaan ini? Kamu mencuri baju siapa lagi, Tika? Teriak Bu Ratna. Meski suaranya sedikit goyah karena kagum sekaligus iri. Ini milikku. Ma. Sama seperti semua bantuan yang selama ini masuk rekening Mas Adit secara anonim. Ucap Tika sambil menatap Aditya dengan tatapan merendahkan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Mas bilang aku pembawa sial? Baiklah. Mari kita lihat seberapa beruntung hidup Mas tanpa beban sepertiku. Tika membalikkan badan, berjalan menuju pintu depan. Tika, mau kemana kamu? Kita belum selesai, teriak Aditya. Tika berhenti di ambang pintu, namun tidak menoleh. Kita sudah selesai, Mas. Jauh sebelum Mas mengatakannya. Oh, dan satu hal lagi. Jangan pernah menyentuh barang-barangku di kamar. Karena mulai detik ini, tidak ada satupun inci di rumah ini yang sanggup membayar harga kehadiranku. Tika melangkah keluar, masuk ke dalam mobil Doni yang sudah menunggu di depan pagar. Ia membiarkan Aditya dan Bu Ratna berdiri terpaku melihat mobil mewah itu melesat pergi. Di dalam mobil, Tika membuka tasnya dan mengambil sebuah map merah. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh ayahnya sebagai saksi. Tinggal menunggu tanda tangannya. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena amarah yang memuncak. Doni, hubungi pihak penyelenggara di Grand Melia. Ucap Tika sambil mengusap air mata terakhirnya. Katakan pada mereka, saya tidak hanya akan hadir sebagai tamu. Saya ingin memberikan pidato pembukaan sebagai pemegang saham mayoritas baru di perusahaan yang sedang dinegosiasikan oleh Siska. Ibu yakin? Tanya Doni ragu. Ini akan membongkar semuanya lebih cepat. Biarkan saja, jawab Tika tajam. Aku ingin Aditya melihat dengan matanya sendiri, bahwa wanita yang ia sebut sampah adalah orang yang memegang tali leher karirnya. Tekanan batin baru menghimpit Tika. Ia telah mengambil risiko terbesar dengan keluar dari rumah itu sebelum perceraian resmi. Secara hukum, ia masih istri Aditya. Namun secara batin, ia telah menjadi algojo bagi suaminya sendiri. Keputusan untuk menghancurkan Aditya secara publik di pesta nanti malam mulai terasa seperti pedang bermata dua. Ia akan mendapatkan keadilannya. Namun ia juga harus siap melihat kehancuran total pria yang pernah ia cintai setengah mati. Mobil pun memasuki pelataran Grand Melia, di mana karpet merah telah terbentang. Tika keluar dari mobil, disambut oleh puluhan kilatan kamera. Di kejauhan, ia melihat sosok Aditya, Bu Ratna, dan Siska yang baru saja tiba dengan taksi, tanpa kebingungan melihat kerumunan itu. Tika tersenyum tipis. Permainan sesungguhnya dimulai sekarang. Kilauan lampu kristal di ballroom Grand Melia seharusnya memberikan rasa kemenangan bagi Tika. Namun setiap langkah di atas karpet merah itu terasa seperti berjalan di atas hamparan duri. Ia telah memilih untuk tidak langsung menampakkan diri di depan Aditya dan rombongannya. Dari balkon lantai 2 yang eksklusif, Tika berdiri bersedekap, menatap ke bawah ke arah kerumunan tamu.
Matanya yang tajam segera menemukan sosok yang dicarinya. Aditya yang tampak kaku dalam setelan jas lamanya. Bu Ratna yang sibuk membetulkan letak bros emas, pinjaman, di dadanya. Dan Siska yang berseri-seri, menggandeng lengan Aditya seolah pria itu adalah piala kemenangannya. Tika merasakan mual yang hebat di ulu hatinya. Rasa sakit karena dikhianati dan dihina di rumah sendiri kini bertumpu pada satu titik kesadaran baru. Pria yang pernah ia cintai itu sedang digiring menuju jurang oleh wanita yang ia anggap sebagai penyelamat. Ibu muda, ini laporan terbaru mengenai Siska. Suara Doni memecah keheningan di belakangnya. Asisten setia itu menyodorkan sebuah gawai tablet yang menampilkan grafik keuangan yang merah dan berantakan. Tika menggeser layar itu. Napasnya tertahan. Siska bukan hanya seorang manipulator. Dia adalah seorang penjudi yang nekat. Perusahaan yang diklaim Siska sebagai miliknya sebenarnya adalah Lentera Pratama, salah satu anak perusahaan kecil di bawah Baskoro Holdings yang bergerak di bidang distribusi. Siska hanyalah seorang manajer operasional yang baru saja diberhentikan secara tidak hormat karena penggelapan dana. Namun ia menyembunyikan fakta itu dari semua orang. Lebih parah lagi, Siska memiliki hutang pribadi pada lintah darat kelas kakap senilai miliaran rupiah. Dia mengincar rumah Mas Adit. Bisik Tika. Suaranya parau. Satu-satunya aset tersisa yang dimiliki keluarga mereka adalah rumah peninggalan almarhum ayah Adit. Siska ingin menjadikannya jaminan. Benar, Ibu. Dan rencananya adalah memberikan jabatan, manajer strategis, palsu kepada Bapak Aditya di Lentera Pratama, agar Bapak Aditya menandatangani dokumen-dokumen yang secara hukum akan mengalihkan aset keluarga ke tangan Siska. Doni menjelaskan dengan nada datar namun mematikan. Tika memejamkan mata. Tekanan batinnya kini mencapai level baru. Jika ia membiarkan ini terjadi, Aditya dan ibunya akan berakhir di jalanan. Di satu sisi, bagian dari dirinya yang terluka merasa mereka layak mendapatkannya. Namun, di sisi lain, bayangan Aditya yang dulu pernah menjaganya saat sakit, saat mereka masih hidup dalam kesederhanaan yang jujur, menghantui pikirannya. Di bawah sana, di tengah keriuhan pesta, Siska terlihat sedang membujuk Aditya. Tika menggunakan AirPods yang terhubung dengan mikrofon tersembunyi yang dipasang Doni di meja VIP yang dipesan Siska. Adit, jangan melamun terus. Suara Siska terdengar manja namun penuh tekanan di telinga Tika. Besok pagi kita ke kantor pusat. Aku sudah siapkan surat pengangkatannya. Kamu hanya perlu menandatangani beberapa berkas jaminan operasional sebagai syarat administrasi. Setelah itu, kamu resmi jadi manajer. Kita tidak perlu lagi memikirkan Tika yang hanya jadi beban itu. Tapi Siska, rumah itu satu-satunya warisan ayah. Aditya terdengar ragu. Suaranya terdengar sangat kecil dan rapuh. Adit, suara Bu Ratna menyambar. Jangan bodoh. Siska sudah memberikanmu jabatan tinggi. Apa kamu mau terus-terusan menganggur dan ditertawakan Tika? Lihat betapa suksesnya Siska. Dia tidak mungkin menipumu. Tanda tangani saja besok. Tika meremas pagar balkon. Ia melihat Aditya akhirnya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang menandakan penyerahan diri total pada kehancuran. Hati Tika berdenyut kencang. Kebenciannya pada Bu Ratna hampir tak tertahankan. Namun melihat kelemahan Aditya membuatnya merasa sangat menderita. Ia menyadari bahwa Aditya bukan hanya jahat, tapi dia bodoh dan buta karena harga dirinya yang terluka. Doni, panggil Tika tanpa menoleh. Apakah kita bisa membatalkan akuisisi atau menutup Lentera Pratama malam ini juga? Doni tampak ragu. Secara teknis bisa, Ibu. Tapi itu akan menarik perhatian media sebelum acara puncak pengumuman Bapak Baskoro. Jika Ibu melakukannya sekarang, Siska akan tahu ada kekuatan besar yang menghalanginya, dan dia mungkin akan melarikan diri sebelum kita mendapatkan bukti penggelapannya secara lengkap. Tika terdiam. Sebuah pilihan sulit membentang. Menyelamatkan sisa aset Aditya sekarang dengan risiko Siska lolos, atau membiarkan Aditya masuk ke dalam jebakan itu agar Siska bisa ditangkap dengan bukti yang lebih kuat, namun dengan risiko Aditya kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membiarkannya memberikan rumah itu pada Siska, gumam Tika. Pilihan batinnya mulai bergeser dari sekadar balas dendam menjadi sebuah bentuk keadilan yang lebih rumit. Ia masih ingin menghukum Aditya,
Tapi ia tidak ingin pria itu hancur di tangan orang yang lebih rendah dari mereka berdua. Tika mengambil ponsel lamanya, jarinya dengan cepat mengetik pesan untuk Dimas. Ia tahu Dimas adalah satu-satunya jalur komunikasi yang masih memiliki sedikit nurani. Dimas, jangan biarkan Mas Adit menandatangani apapun besok. Temui aku di kafe seberang Grand Melia sekarang juga jika kamu masih ingin menyelamatkan rumah ayahmu. Jangan beritahu ibu atau Mas Adit. Tika berbalik, meninggalkan balkon megah itu. Ia melangkah menuju lift dengan gerakan yang terburu-buru. Ia harus mengambil risiko ini. Jika ia bertemu Dimas, rahasianya sebagai putri konglomerat mungkin akan bocor lebih awal ke telinga keluarga Aditya. Namun, membiarkan Siska memenangkan aset itu terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan momentum kejutan. Saat berada di dalam lift, Tika melihat pantulan dirinya di dinding cermin yang berlapis emas. Wanita di cermin itu terlihat sangat kuat, namun matanya memancarkan kesepian yang mendalam. Ia sedang bersiap menyelamatkan orang-orang yang telah mengusirnya. Apakah aku masih mencintainya? Atau aku hanya tidak ingin melihatnya hancur oleh tangan yang salah? Tanya Tika pada bayangannya sendiri. Lift berdenting terbuka di lantai dasar. Tika keluar melalui pintu samping, menghindari kerumunan wartawan. Ia melangkah menuju kafe remang-remang di seberang hotel, tempat ia akan mempertaruhkan langkah strategis pertamanya. Jika Dimas tidak datang, atau jika Dimas justru melaporkannya pada Bu Ratna, maka rencana Tika akan berantakan. Namun, Tika sudah tidak punya waktu untuk takut. Ia duduk di sudut kafe, menatap pintu masuk dengan jantung berdebar. Ia baru saja melakukan keputusan berisiko yang bisa menghancurkan rencana besarnya bersama Pak Baskoro. Tekanan batin baru muncul. Apakah ia sedang menyelamatkan Aditya, atau justru sedang memperpanjang penderitaannya sendiri dengan tetap terlibat dalam urusan keluarga yang sudah membuangnya? Denting bel pintu kafe berbunyi. Sesosok pemuda dengan jaket lusuh masuk dengan wajah pucat dan mata yang waspada. Itu Dimas. Tika menarik napas panjang, siap menghadapi konfrontasi yang akan mengubah arah konflik ini selamanya. Pertemuan rahasia dengan Dimas di kafe seberang Grand Melia berakhir dengan kebuntuan yang menyesakan. Dimas, meski tanpa ketakutan, tetap tidak berani melawan ibunya tanpa jaminan keamanan yang nyata. Tika kembali ke rumah Aditya malam itu dengan perasaan yang lebih hancur. Ia menyadari bahwa meski ia memiliki seluruh dunia di tangannya, ia tidak bisa memaksa seorang penakut untuk menjadi pahlawan. Namun, kepulangan Tika ke rumah itu justru disambut oleh atmosfer yang jauh lebih dingin daripada AC di lobi hotel. Langit di luar sedang menumpahkan kemarahannya dalam bentuk hujan lebat yang seolah meramalkan badai di dalam ruangan. Tika melangkah masuk dengan sisa-sisa keanggunan yang ia sembunyikan di balik mantel kusamnya. Di ruang tamu, Bu Ratna sedang duduk di sofa sambil mengelus vas bunga kristal norak, hadiah terbaru dari Siska yang diklaim sebagai barang antik dari Eropa. Di sebelahnya, Aditya duduk termangu, memandangi berkas-berkas yang Tika tahu adalah jebakan maut bagi masa depan mereka. "Dari mana kamu, Tika?" tanya Aditya tanpa menoleh. Suaranya datar, tanpa emosi, lebih menyakitkan daripada bentakan. "Mencari udara segar, Mas. Seperti yang aku katakan di pesan," jawab Tika pelan. Tubuhnya masih sedikit menggigil karena demam yang belum sepenuhnya hilang di episode 6. Saat Tika berjalan melewati meja untuk menuju dapur, ujung mantelnya yang sedikit basah tak sengaja menyenggol taplak meja. Vas bunga pemberian Siska itu bergeser, kehilangan keseimbangan, dan jatuh berdentang di atas lantai tegel yang keras. Prang! Kristal murahan itu hancur menjadi ribuan kepingan tajam, sama seperti hati Tika saat ini. Keheningan yang mengikuti suara pecahan itu terasa mencekam. Bu Ratna berdiri dengan mata yang membelalak. Napasnya memburu seolah-olah yang baru saja pecah adalah jantungnya sendiri. Kamu sengaja, kan?" pekik Bu Ratna. Suaranya melengking mengalahkan suara petir di luar. "Ini pemberian Siska. Ini barang mahal yang tidak akan sanggup kamu beli meski kamu kerja seumur hidup jadi pembantu." "Saya tidak sengaja, Ma. Saya akan bersihkan." "Tidak perlu," potong Bu Ratna. Ia melangkah maju dan mendorong bahu Tika hingga Tika nyaris terjatuh di atas pecahan kaca tersebut. "Keluar kamu dari rumah ini.
Sekarang juga. Tika tertegun. Ia menoleh pada Aditya, berharap ada secercah logika yang tersisa di kepala suaminya. Mas, ini hanya vas. Aku tidak sengaja. Aditya berdiri, namun ia tidak mendekat untuk melindungi Tika. Ia justru menatap pecahan vas itu dengan tatapan kosong yang kemudian berubah menjadi kemarahan yang ditujukan pada Tika. Kamu benar-benar pembawa sial, Tika. Mama benar. Sejak tadi siang kamu hanya membawa kekacauan. Perasaanku sudah tidak enak sejak kamu menghilang tanpa izin ke hotel tadi. Kamu sengaja merusak kebahagiaan Mama karena kamu iri pada Siska, kan? Iri. Tika tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar sangat asing dan menyayat hati. Mas pikir aku iri pada wanita yang sedang menggiringmu ke lubang kehancuran? Cukup, bentak Aditya. Pergi kamu, Tika. Pergi sebelum aku melakukan hal yang lebih kasar lagi. Aku butuh ketenangan untuk memikirkan masa depan karierku besok, dan keberadaanmu di sini hanya membuatku muak. Hujan di luar semakin menderu. Bu Ratna menarik lengan Tika dengan kasar, menyeretnya menuju pintu depan yang terbuka lebar, membiarkan tempias air membasahi lantai ruang tamu. Jangan bawa apapun. Baju-baju kusamu itu biarkan saja di sini untuk lap lantai. Pergi kamu, wanita miskin. Bu Ratna mendorong Tika keluar ke teras yang basah. Tika berdiri di bawah guyuran hujan yang langsung membasahi tubuhnya hingga ke tulang. Ia tidak melawan. Ia tidak menangis terseduh-seduh. Ia hanya berdiri mematung, menatap pintu rumah yang kemudian dibanting keras oleh Aditya tepat di depan wajahnya. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti vonis akhir bagi pernikahan mereka. Di bawah guyuran hujan deras, di tengah kegelapan malam yang dingin, Tika merasakan sesuatu dalam dirinya mati. Cinta yang selama ini ia jaga dengan penuh kesabaran. Alasan yang membuatnya rela melepaskan kemewahan demi hidup sederhana bersama Aditya, kini telah menguap. Tidak ada lagi dasar untuk diperjuangkan. Pria itu bukan lagi Aditya yang ia kenal. Pria itu hanyalah bayangan ego yang rapuh yang lebih memilih percaya pada kebohongan daripada kesetiaan istrinya sendiri. Tika menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak sedih karena diusir. Ia sedih karena ia telah membuang waktu setahun untuk orang-orang yang bahkan tidak menganggapnya manusia. Ia berjalan meninggalkan pagar rumah itu tanpa membawa tas, tanpa payung, tanpa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Air hujan menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh mengalir di pipinya. Namun, seiring langkahnya yang semakin jauh dari rumah itu, langkah Tika terasa semakin ringan. Beban yang selama ini ia pikul, beban untuk menjadi istri miskin yang penurut, kini telah dilepaskan secara paksa oleh mereka sendiri. Tika merogoh saku mantelnya. Ponsel khususnya masih ada di sana, terlindung dari air. Ia menekan satu tombol cepat. Doni, ucap Tika saat sambungan terhubung. Suaranya terdengar sangat stabil di tengah gemuruh hujan. Jemput saya di halte depan komplek. Jangan bawa mobil yang mencolok. Bawa mobil operasional biasa. Saya tidak ingin mereka tahu kemana saya pergi malam ini. Ibu muda? Suara ibu bergetar. Apa terjadi sesuatu? Tanya Doni penuh kekhawatiran. Saya sudah dilepaskan, Doni. Dan mulai besok, saya yang akan melepaskan mereka dari semua kenyamanan yang selama ini mereka nikmati atas nama keberuntungan, Aditya. Tika sampai di halte. Duduk di bangku kayu yang dingin sambil memeluk tubuhnya sendiri. Tekanan batinnya kini berubah menjadi ketetapan hati yang gelap. Ia telah mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan kembali ke rumah ayahnya malam ini. Ia meminta Doni membawanya ke sebuah apartemen kecil milik mendiang ibunya yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh ayahnya sendiri. Tika butuh waktu 1 malam untuk bertransformasi sepenuhnya. Ia tahu bahwa mulai besok, ia harus menjadi sosok yang tidak akan pernah dikenali lagi oleh Aditya maupun Bu Ratna. Ia akan memulai pengambil alihan Lentera Pratama secara gerilya, menghancurkan Siska dari dalam sebelum akhirnya membiarkan Aditya melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidupnya. Saat mobil Doni berhenti di depan halte, Tika masuk dan menutup pintu. Ia tidak menoleh ke belakang, ke arah rumah yang pernah ia sebut surga, namun ternyata hanyalah neraka yang berlapis cat murah.
Bawa saya pergi, Doni. Dan besok pagi, siapkan berkas pengambil alihan aset rumah keluarga Aditya. Jika mereka ingin memberikan rumah itu pada Siska, maka mereka harus berurusan denganku sebagai pembeli rahasianya. Pilihan Tika untuk membeli rumah itu secara rahasia adalah langkah berisiko. Ia bisa saja terjebak dalam masalah hukum atau justru semakin terikat dengan keluarga itu. Namun, Tika sudah tidak peduli. Ia ingin memegang kunci rumah itu, agar suatu saat nanti, ia bisa menjadi orang yang membukakan pintu, atau menutupnya selamanya, saat mereka memohon belas kasih di hadapannya. Malam yang basah oleh air hujan dan air mata telah berlalu, namun dinginnya sisa badai semalam seolah menetap permanen di dalam hati Tika. Saat fajar menyingsing, ia tidak lagi berada di halte yang sepi atau apartemen tua ibunya. Ia berdiri di balkon lantai 3 kediaman Pak Baskoro, sebuah istana megah yang selama setahun ini ia tinggalkan demi sebuah janji kesetiaan yang dikhianati. Mengenakan jubah sutra putih, Tika menatap hamparan taman luas di bawahnya. Rasa sakit karena diusir dalam keadaan sakit dan hujan deras masih terasa nyata di dadanya. Namun emosi itu kini bukan lagi berupa kesedihan yang melumpuhkan, melainkan bara api yang memandu arah langkahnya. "Kamu sudah siap, Tika?" Suara berat itu memecah keheningan. Pak Baskoro berdiri di ambang pintu balkon. Sang konglomerat itu menatap putri tunggalnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Antara gera melihat penderitaan anaknya dan bangga melihat ketegaran yang terpancar dari punggung Tika. Tika berbalik. Wajahnya pucat namun matanya setajam elang. "Sudah, Pak. Hari ini, Tika yang lama sudah mati bersama vas bunga yang mereka pecahkan semalam. Aku ingin mulai masuk ke kantor pusat hari ini." "Bagus. Direksi sudah menunggu." Mereka sudah lama bertanya-tanya kapan pewaris tunggal Baskoro Group akan berhenti bermain rumah-rumahan dan mulai memimpin singgasananya.